Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, yang memberikan kepada kita waktu, yang menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah, Islam dan iman, yang dengannya Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke Baitullah ini, melaksanakan salat, duduk di majelis ilmu, mensyukuri nikmat Islam dan iman. Dan kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga petunjuk ini senantiasa ditambah dan dijaga oleh Allah sampai di hari kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhaju Al-Qasidin. Penulis Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyampaikan tentang beberapa sifat dan ciri dari ulama su dan ulama akhirat. Ulama su dari kata asu itu artinya sesuatu yang buruk. Yang beliau menyampaikan ulama usu hum alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'umu bid-dunya wat-tawassulu ilal manzilati 'inda ahliha. Yang dikatakan ulama su adalah orang yang tujuannya di dalam belajar dan mengajar adalah menambah kenikmatan dari dunianya, bergelimang harta, mencari posisi, jabatan, dan juga mencari kedudukan dari orang-orang penduduk dunia ini. Dari apa yang beliau sampaikan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pertama yang perlu kita pahami bahwa di samping ulama su ada ulama ul akhirah, ulama akhirat. Yang ulama akhirat ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Yang dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fa kullu man kana billahi a'lam kana aktsaru lahu khasyatan. Setiap orang itu semakin tahu, semakin kenal Allah, maka dia akan semakin takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang konsekuensi dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menahan diri dari perbuatan maksiat dan dosa, dan juga mempersiapkan diri untuk hari perjumpaan dengannya, berjumpa dengan yang ditakutinya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu karena mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang dimuliakan, yang Allah akan memuliakan mereka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayatnya yang lain, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diberikan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Adapun sebaliknya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang dikatakan sebagai ulama su, ulama yang buruk, mereka ini yang tujuannya adalah dunia dari ilmu yang mereka pahami. Mereka ini mencari apa yang menjadi kenikmatan dunia ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri dasar mereka, yang paling mendasar di antara sifat mereka dari ulama su adalah mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah
ayat 42 terhadap Bani Israel, terhadap terutama orang-orang Yahudi, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian menyadari. Dan ini diantara sifat dari ulama su, karena mereka ini tujuannya adalah dunia. Karena tujuannya adalah dunia, jika mereka menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka keberuntungan mereka dari dunia itu akan hilang. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dengan derajat yang sahih, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu yang harusnya ilmu itu tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan jatah dari kehidupan dunia, dia tidak akan mendapatkan bau surga nanti pada hari kiamat. Ilmu agama tidak ada motivasi lain kecuali harus mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu dunia memang tujuannya mencari dunia, apapun yang dari ilmu dunia ini. Tapi untuk ilmu agama, belajar tauhid, belajar fiqh, belajar ilmu hadis dan yang lain sebagainya dari ilmu-ilmu agama ini, ketika seseorang mempelajarinya hanya mengharapkan liyusiba bihi 'aradan minad dunya, untuk mendapatkan jabatan atau kesenangan dari kehidupan dunia, entah itu tujuannya untuk mengejar profesi misalnya, entah itu untuk mengejar karir atau mencari dunia, dia menghayalkan atau mengharapkan entah itu misalnya yang paling, misalnya gaji yang paling sederhana sebagai seorang imam atau sebagai seorang guru agama di masjid tertentu, atau mengharapkan untuk menjadi seorang hakim atau menjadi seorang menteri misalnya dan yang lain sebagainya, motivasinya adalah dunia, maka dia tidak mendapatkan jatah di akhiratnya dari ilmu yang dia pelajari. Oleh karena itulah pada beberapa kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwa para ulama itu dibagi oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Beliau membagi ulama itu menjadi 3 bagian. Beliau mengatakan ada yang disebut sebagai ulamaul millah, ulamaul ummah, dan ulamaud daulah. Ya, ulamaul millah, ulamanya millah, itu ulamanya agama ini. Karena dia yang dibela adalah agamanya, maka misinya, upayanya adalah menyampaikan kebenaran. Apakah itu menjadi konsekuensinya ketika menyampaikan kebenaran itu diterima atau ditolak oleh audiens, oleh jamaahnya, itu bukanlah suatu masalah. Karena misinya adalah menyampaikan yang hak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulamaul millah, yang menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Yang menyampaikan apa yang mesti dijawab walaupun tidak sesuai dengan hasrat dan selera umat atau jamaah. Jadi apa yang disampaikan, apa adanya yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ulamaul millah. Ada yang disebut yang kedua oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah ulamaul ummah, ulamanya umat. Ya, karena ulamanya umat, maka dia men-setting konten materi yang akan dia sampaikan sesuai dengan seleranya umat. Kalau umat ini ketika diajak disampaikan kepadanya hal-hal yang serius, qala Allah wa qala Rasul, akan membuat jamaah yang datang itu segitu-segitu saja, tidak banyak. Tapi ketika dimodifikasi dengan lelucon, dengan gurauan, dengan sendagurau dan yang ketawa-ketawi dan sebagainya, yang seharusnya majelis ilmu membuat seseorang itu semakin khusyuk, bukan membuat semakin orang itu semakin kehilangan kekhusyuannya, namun karena motivasi dan tujuannya adalah umat, bagaimana mendapatkan umat sebanyak-banyaknya, maka diharapkan bagaimana memiliki dai 1000 umat, 2000 umat, 10.000 umat, 1 juta umat, 1 miliar umat. Bagaimana mengharapkan hal-hal yang seperti itu, maka dia menyesuaikan selera umat dalam konten dakwah yang dia sampaikan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada lagi yang ketiga, yaitu ulamaud daulah, ulamanya pemerintahan atau negara.
sesuai dengan selera pejabat atau pemerintah. Dia mewakili apa yang disampaikan oleh pemerintah, walaupun itu bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Memang benar kita umat Islam wajib taat kepada ulil amr. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah kepada Allah, taatilah Rasulullah SAW dan pemimpin di antara kalian. Kita memang diperintahkan untuk taat kepada ulil amr. Tapi taat kepada ulil amr ini tidaklah mutlak. Harus ada ketentuannya, yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengajak, yang memerintah, yang menyuruh, namun ajakan atau perintah itu bertentangan atau mengandung unsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh taat. Misalnya ada kebijakan wajib mengambil pinjaman riba, misalnya begitu, diwajibkan bagi setiap warga negara atau pengusaha, ya, karena untuk mensupport perbankan nasional misalnya, ya, yang seperti ini tidak wajib ditaati. Walaupun konsekuensinya misalnya harus bayar denda dan yang lain sebagainya, bayar denda itu, tapi tidak boleh mengikuti yang seperti ini. Dan juga dalam hadis yang lain juga dengan derajat sahihun li syawahidih, Nabi SAW bersabda, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan orang-orang berilmu, di hadapan para ulama, dan untuk bisa menunjukkan kelihayan kepandaian di depan orang-orang bodoh, ya, pandai berargumentasi untuk menunjukkan, nah, Anda tahu siapa saya, untuk menunjukkan jagonya dia di dalam berdebat, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau memalingkan wajah manusia kepada dirinya, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Tidak ada motivasi menuntut ilmu supaya diakui sebagai orang berilmu. Tidak ada motivasi dalam menuntut ilmu itu supaya seseorang itu dikatakan sebagai orang alim. Karena standar keilmuan itu bukanlah dari apa yang dia kuasai dan bagaimana dia menyampaikannya, tapi seberapa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal. Sebagaimana para a'immatus salaf mengatakan bahwa ilmu itu selalu mengontak amal. Dikontak amal ini oleh ilmu. Kamu datang tidak? Ketika ilmu itu bersambut dengan amal, maka di saat itulah orang itu dikatakan sebagai orang yang berilmu. Namun ketika tidak bersambut dengan amal, bukanlah seseorang itu dikatakan orang berilmu. Walaupun dia menguasai banyak ilmu, walaupun dia hafal Quran, hafal mutunul hadis, hafal ini dan itu dan lain sebagainya, ini tidak bernilai apapun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebagian salaf mereka mengatakan, asyaddun nasi nadamatan indal mauti alimun mufrid. Orang yang paling berat penyesalannya nanti pada hari sebelum kematiannya, pada saat sakaratul maut, adalah orang alim yang melampaui batas dengan sikap dan perilakunya. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Ikhwah fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid beliau menyampaikan bahwa ulama su ini, ya, kalau kita beri ibarat di zaman sekarang, seperti calo tiket di terminal. Calo tiket di terminal. Dia ngajak, ayo surga, surga, surga. Ya, dia ngarahkan, ayo berangkat surga, surga itu kereta nomor sekian atau bis nomor sekian. Diajak, semua orang naik ke bisnya, tapi dianya tetap di tempat. Dia tidak berangkat. Dia nyuruh orang ke surga dengan apa yang dia ucapkan, tapi apa yang dia perbuat tidak mengarahkan orang untuk masuk ke dalam surga. Atau dalam bahasa yang lain, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu orang yang mengajak orang lain ke surga, ke ridhonya Allah dengan apa yang dia ucapkan, namun sikap dan perbuatannya tidak melakukan hal yang malah sebaliknya, sikap dan perbuatannya malah mengajak kepada api neraka. Ini diantara sifat dan ciri dari ulama su. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga
Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, annal ma'khudha 'alal 'alim an yaquma bil awamiri wan nawahi. Bahwa yang diperhatikan dari orang berilmu itu seberapa jauh dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukan dilihat dari, kata beliau, walaysa 'alaihi an yakuna zahidan wala mu'ridan 'anil mubahat. Bukan dilihat seberapa zuhudnya dia terhadap kehidupan dunia, atau dia berpaling dari hal-hal yang mubah, ya, atau dia harus hidup miskin dan sederhana. Bukan itu standarnya orang alim. Standarnya orang alim itu seberapa kuat dia di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa hidup dengan zuhud dalam arti miskin misalnya, harus bersikap kekurangan dan yang lain sebagainya. Karena kehidupan para ulama-ulama salaf terdahulu tidak selalu seperti itu. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar di antara sahabat yang paling kaya, yang paling mampu. Berapa banyak budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika menjalani ujian sebagai seorang muslim, apa yang dia alami dengan yang dibandingkan dengan yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak sebanding. Bilal dijemur di tengah panas terik matahari dan begini dan begitu dan lain sebagainya. Abu Bakar tidak segitunya. Kalau perjuangan dalam jihad fisabilillah, bahkan Abu Bakar sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membunuh seorang pun di medan perang. Di dalam jihad tidak pernah menjatuhkan korban. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tidak seperti Hamzah bin Abdul Muttalib ataupun yang lainnya. Tapi kita mengetahui antara Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lebih mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bukan dari sisi apa yang sejauh mana pengorbanannya, bukan dilihat dari sejauh mana kefakiran dan kemiskinannya, karena Abu Bakar cukup mampu sampai di akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak pernah aku merasakan manfaat harta seperti manfaat hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Persiapan bekal hijrahnya Nabi SAW yang mempersiapkan Abu Bakar. Bahkan tanahnya Masjid Nabawi, Abu Bakar radhiyallahu an yang menebusnya. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa sosok orang berilmu tidak selalu identik tampilannya adalah zuhud, dalam arti di mata manusia adalah orang fakir miskin. Karena zuhud ini adalah amalan hati, bukan terlihat dari zahirnya seseorang. Terkadang seseorang tampilannya lusuh, compang-camping, terlihat orang yang sangat fakir, tapi hatinya materialis. Namun sebaliknya bisa jadi seorang dengan tampilan yang mewah, dengan kendaraan yang mewah, namun hatinya zuhud. Berapa banyak kita mendapati orang-orang zuhud itu malah di tempat-tempat yang terhormat, ketika mereka memang tidak menempatkan dunia di hatinya. Dunia cukup di rekening, cukup di saku, cukup di kaki, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Namun berapa banyak orang yang tidak punya apa-apa, tapi ketika melihat orang lain selalu ngukur dari dunianya orang ini berapa. Dia mengharapkan kedekatan dari orang-orang yang memiliki harta dan dunia. Yang seperti ini bagaimana kita menilai orang tersebut adalah zuhud. Maka antum melihat kehidupan para salafun salih terdahulu. Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu rahimahullah. Beliau cukup mampu. Bisnisnya sebagai ekspor import misalnya. Dan kemudian beliau membiayai para ulama yang hidup di zamannya. Demikian pula murid-muridnya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Beliau ketika mengkonsumsi makanan, beliau milih makanan yang enak-enak, yang bagus, yang benar. Jadi makanan-makanan yang bukan makanan yang jorok. Ketika ditanya, ya Sufyan, engkau ini mengajarkan untuk hidup zuhud, tapi makananmu Masya Allah. Ya, makanan ketika kita milih makanan yang sehat, ya secara umum healthy food, makanan sehat ini lebih mahal daripada makanan-makanan yang biasa. Kata beliau, kata Sufyan ats-Tsauri, inna dabata idza lam yuhsan ilaiha fil alaf lam ta'mal. Bahwa kuda itu kalau tidak dikasih makan yang bagus tidak bisa bekerja dengan baik. Harus dikasih makan yang bagus. Jadi dia memilih makanan yang sehat, tujuannya adalah supaya bisa beribadah dengan baik, supaya tidak gampang sakit. Ketika orang memilih makanan sehat supaya tidak gampang sakit, supaya dia bisa kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya dia untuk ini semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Ketika seseorang memilih untuk misalnya dia berolahraga
untuk menjaga fisiknya, dia tidur yang cukup, dan yang lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan hak kepada tubuhnya, dan kemudian dia supaya bisa beribadah kepada Allah dengan kuat, maka itu semua yang dia lakukan adalah beribadah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ciri ulamaul akhirah, ulama akhirat, ulamaul millah, yaitu mereka menyadari bahwa dunia ini remeh, dunia ini rendah, dan sebaliknya akhirat itu sangat mulia. Dan seperti ibaratnya seperti dua orang istri yang sedang dimadu, ya, istri yang punya madu, yang bagaimana mereka ini tidak pernah ketemu satu dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya saling membahayakan. Dan para ulamaul akhirah, ketika mereka harus terjadi perseteruan konflik antara dunia dan akhiratnya, maka mereka lebih mengedepankan akhiratnya. Apa yang mereka ucapkan tidak bertentangan dengan apa yang mereka perbuat. Kecenderungan mereka adalah mencari ilmu yang bermanfaat di akhirat. Mereka menjauhi semua ilmu yang minim manfaatnya, yang bahkan apalagi terlebih lagi yang tidak ada manfaatnya. Berapa banyak di zaman ini kita sibuk dengan urusan ilmu-ilmu yang tidak berbuah amal sama sekali. Perdebatan panjang lebar bicara tentang bumi datar atau bulat. Sibuk, apa fatwa ulama ini, apa dalil itu, dan yang lain sebagainya. Emang kalau kita tahu hakikatnya sampai ke ujungnya, apa yang bertambah bagi kita? Menambah iman, menambah amal, menambah sesuatu? Sama sekali tidak. Ketika kita menemukan hakikat mana yang benar terhadap yang salah, apakah kemudian kita mengatakan bahwa yang salah ini batil, sesat, keluar dari Islam dan yang lain sebagainya? Tidak berbuah manfaat sedikit pun. Apalagi urusan begini, mempelajarinya sampai berkitab-kitab sana sini merujuk kepada ini dan itu yang tidak berbuah amal sama sekali. Dan berapa banyak ilmu yang model ini yang tersebar di zaman sekarang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mengambil pelajaran yang luar biasa dari sebagian para ulama salaf terdahulu. Sebagaimana Syaqiq Al-Balkhi, beliau berkata kepada salah seorang muridnya, Hatim Al-Asam. Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah, beliau di antara ulama di Khurasan, dan beliau memiliki beberapa orang murid, di antaranya adalah Abu Abdurrahman Hatim Al-Asam, yang dikenal sebagai seorang yang sangat zuhud di Khurasan juga. Sekali waktu gurunya ini Syaqiq bertanya kepada muridnya, wahai Hatim, kamu telah belajar kepadaku sekian lama, apa yang kamu pelajari? Selama sekian lama kamu ngaji denganku ini, apa faedah ilmu yang kamu dapatkan? Beliau mengatakan, saya belajar 8 perkara wahai guru. 8 hal. Apa saja? Fa'amal ula, fa'inni nazartu ilal khalq, fa'idha kullu syakhsin lahu mahbub, fa'idha wasala ilal qabr, faraqahu mahbubuhu, faja'altu mahbubi hasanati, litakuna fil qabri ma'i. Beliau mengatakan, saya perhatikan semua orang ini punya kekasih. Semua orang ada yang dicintainya. Namun kenyataannya ketika dia meninggal dunia, semua kekasih itu berakhir di sisi kubur. Tidak ada yang mau menemani. Tidak ada yang setia. Ketika aku menyadari itu, maka yang aku jadikan teman setiaku adalah amal solehku. Karena dia yang setia. Dalam bahasa lain di antara nasihat para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, ketika mayit itu meninggal dunia, maka dia diantarkan oleh 3 hal. Dia diantarkan keluarganya, diantarkan hartanya, diantarkan oleh amalnya. Yang 2 pulang. Pulang keluarganya, pulang hartanya. Yang setia yang akan menemaninya adalah amalnya. Maka di antara nasihat para ulama salaf, jika antum tahu, menyadari akan hakikat ini, antum akan lebih mengedepankan yang setia ketimbang yang tidak setia. Namun sayangnya kita kurang perhatian terhadap amal, kita sibuk terhadap sesuatu, terhadap keluarga, terhadap harta kita, yang mereka ini tidak setia menemani kita. Yang kita mati-matian untuk mereka, mencari harta, menyenangkan keluarga, dan kita seringkali melupakan amal saleh kita, sedangkan dialah yang paling setia yang menemani kita. Yang paling setia menemani kita ketika mereka yang lain pergi. Wa amma tsaniyah,
Adapun yang kedua, fa inni nazartu ila qaulillahi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa ajhadtuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillah. Dan aku perhatikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara ciri orang-orang yang surga adalah tempat kembalinya adalah mereka yang menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya. Maka aku sekuat-kuatnya memerangi, mempertahankan hawa nafsuku supaya tidak sesuai, tidak meluap-luap melebihi apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia tenang di dalam taat kepada Allah. Sampai hawa nafsuku taat dan tenang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat para ulama salaf juga yang lainnya, mereka mengatakan bahwa nafsumu seperti kuda tungganganmu. Ketika dia melihat kamu malas-malasan, dia akan lebih malas-malasan. Ketika dia melihatmu serius, dia akan jauh lebih serius. Atau juga berapa sering aku menggiring hawa nafsuku untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dengan terpaksa dia menangis, meraung ketika aku paksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada suatu titik dia mau mengikutiku dengan tertawa dan bahagia. Karena memang hawa nafsu ini harus ditundukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, wa amma tsalitsa fa inni ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimatun 'indahu yahfadhuhu. Aku perhatikan setiap orang ketika memiliki sesuatu yang berharga di sisinya, dia akan menjaga hal yang berharga tersebut. Thumma nazartu fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, dan aku kemudian perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 96, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu pasti sirna. Apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun wajjahtuhu ilaihi liyabqa li 'indah. Maka setiap ada sesuatu bernilai di dalam hatiku, maka aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kekal di sisinya. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu sirna, apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Maka ketika aku menyadari hal itu, ketika aku merasakan ada sesuatu yang bernilai begitu berharga, aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kekal di sisinya. Kemudian yang keempat, wa amar rabi'ah fa inni ra'aitu an-nasa yarji'una ila al-mali wal hasabi wasyaraf wa laysat bi syai'. Fa nadhartu fi qaulillahi ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum fa 'amiltu fit taqwa li akuna 'indahu karimah. Aku melihat manusia itu melihat kemuliaan orang lain satu dengan yang lainnya dari harta, dari jabatan, dari keturunan orang hebat, darah merah, darah biru, darah abu-abu. Ya. Mereka melihat orang terhormat itu dari hartanya. Sisi lain mereka melihat orang terhormat itu dari jabatannya. Sisi lain orang lain terhormat itu dari keturunan siapa. Sedangkan itu semuanya enggak ada nilainya. Laisa bisyai'. Apa artinya? Bangga dengan harta, sesuatu yang tidak, ketika tiba-tiba misalnya terjadi kebangkrutan, hilanglah semua kebanggaannya. Tiba-tiba bangkrut misalnya, terjadi krisis, terjadi kondisi tertentu, maka kemudian hilanglah semua hartanya, habislah, sudah lewat semua kebanggaannya. Jabatan, sesuatu yang sementara dan terbatas. Darah biru, bangga dengan keturunan. Orang terdekat dengan dia adalah tulang belulang di tanah, yang jauhnya sudah campur dengan tanah. Apa yang mau dibanggakan? Laisa bisyai'. Kebanggaan yang paling tinggi, kehormatan yang paling tinggi sebagaimana yang beliau sampaikan, seperti yang Allah firmankan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia. Kemuliaan sejati itu bukan kemuliaan di mata manusia, tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan sejati. Manusia ini mudah ditipu. Sebentar dia memuliakan seseorang, sebentar mereka menghinakan orang. Begitu manusia mudahnya bagaimana mereka ditipu. Menyanjung-nyanjung dengan sedemikian rupa,
ketika mereka mendapati orang yang mereka muliakan dan mereka sanjung ini ternyata terbongkar aibnya, mereka habisi sehabis-habisnya. Ini manusia. Apa artinya mengharapkan kemuliaan dari manusia yang seperti ini, yang penuh dengan ketidaktahuan? Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka kata beliau, fa'amiltu fit taqwa liakuna indahu karimah. Maka aku beramal dengan ketakwaan supaya aku menjadi orang mulia di sisi Allah. Mulia di sisi Allah. Karena tidak akan ada yang lebih terhormat ketimbang itu. Maka itulah yang diupayakan para a'immatus salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka jangan sampai mereka takut. Mereka takut jangan sampai kemuliaan yang mereka rasakan di kehidupan dunia ini adalah kebaikan-kebaikan yang disegerakan di dunia dan mereka tidak lagi mendapatkan jatah di akhirat. Mereka takut jangan sampai menjadi orang-orang yang populer dan terkenal di dunia, namun di akhirat di langit tidak ada yang mau kenal dengan dia. Alangkah baiknya menjadi orang yang sebaliknya. Di dunia tidak ada yang kenal, tapi di langit ma'ruf, populer dan terkenal karena ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan itu kepada malaikat Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku cinta fulan, cintai dia. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Dan kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka semua yang di langit kenal dia. Bukan cuma kenal, cinta kepada orang itu. Akan lebih baik menjadi yang seperti ini. Hatta yudha'alahul qabulu fil ard. Sehingga orang itu mudah diterima di bumi. Wa ammal khamisah. Adapun yang kelima. Fa inni ra'aitun nasa yatahasadun. Aku melihat manusia satu dengan yang lain saling hasad, saling iri. Iri itu pasti bukan terkait dengan urusan akhirat. Ya Allah, surga dia di levelnya lebih tinggi dari saya. Pasti iri itu urusan dunia. Kenapa posisi ini diberikan kepada dia? Kenapa dia yang mendapatkan itu? Kenapa bukan saya? Pasti terkait dengan urusan dunia, bukan urusan akhirat. Fanazartu fi qawlihi ta'ala. Kemudian aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah membagi bagi manusia semua ma'isyahnya. Sudah dibagi rapi oleh Allah. Ketika seseorang itu hasad, iri dan dengki terhadap orang lain, dia iri terhadap jatah pembagian yang telah Allah bagikan kepada orang tersebut. Iri terhadap pembagian Allah, fataraktul hasad. Maka aku tinggalkan iri dan dengki. Bagaimana aku akan iri terhadap sesuatu yang telah Allah jatahkan untuk seseorang. Sesuatu yang sudah dibagi. Wasadisah. Yang keenam. Ra'aituhum yata'adaun. Aku melihat manusia saling memusuhi satu dengan yang lain. Pasti punya ada lawan dan musuh. Fanadhartu fi qaulillahi ta'ala. Dan aku perhatikan di dalam firman Allah di surat Fatir ayat 6. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikan dia sebagai musuhmu. Kenapa Allah tegaskan fattakhidhuhu aduwwa? Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Karena Allah Maha tahu. Manusia semua tahu. Secara umum semua manusia tahu bahwa setan itu adalah musuhnya. Tapi berapa banyak yang tahu setan itu musuhnya namun dia jadikan itu sebagai temannya. Dijadikan partner temannya. Pengen lebih dekat dengan setan, lebih dapat profit dan keberuntungan dunia ketimbang ketika bermusuhan dengan setan. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Fataraktu adawatahum wattakhadhtu syaitana wahdahu aduwa. Maka aku tinggalkan permusuhan terhadap sesama. Dan aku jadikan musuhku satu-satunya adalah syaitan. Ikhwatal iman. Ini ilmu yang diajarkan para ulama salaf terdahulu bahkan. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an pernah sekali waktu di salah satu majelisnya beliau bertanya tentang seseorang yang biasa datang kepada beliau. Ternyata orang yang dia tanyakan ini, kata sebagian teman-temannya yang dari Syam, ya Amirul Mukminin, si fulan telah berubah. Si fulan telah berubah. Dulunya memang orang taat, tapi sekarang berbuat maksiat.
Dia suka minum khamar, dia begini, dia begitu. Maka kemudian Umar memanggil tukang juru tulisnya. Ya, beliau meminta, coba tulis dari dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Setelah mengucapkan salam, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ghafirit taubi wa ghafirit taubi. Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat. Allah yang Subhanahu wa taala mengampuni dosa, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang sangat pedih. Diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang itu membaca suratnya, dan berulang-ulang dia membaca suratnya bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengingatkanku akan Allah yang Maha menerima taubat dan memiliki azab yang sangat pedih. Dia janjikan ampunan Allah dan dia ingatkan aku akan pedihnya azab Allah. Yang karena surat Umar ini membuat orang itu pun bertaubat kepada Allah, menjadi lebih baik. Maka Umar pun ketika mendapatkan berita bahwa orang itu menjadi lebih baik lagi, taubat lagi, sadar lagi, maka kata Amirul Mukminin kepada yang lainnya, seperti inilah mestinya kalian memperlakukan orang-orang yang salah jalan, yang tergelincir, bukan dimusuhi, tapi dinasehati, didekati, dinasehati, bukan malah digunjing. Kata Umar bin Khattab, jangan kalian menjadi teman-teman syaitan melawan teman kalian, melawan saudara kalian. Jangan kalian menjadi supporternya syaitan di dalam menyesatkan saudara kalian. Kemudian yang ketujuh, ra'aituhum yudhilluna anfusahum fi talabir rizq. Aku melihat manusia begitu merendahkan dan menghinakan diri mereka di dalam mencari rizki. Fanadhartu fi qaulillahi ta'ala, dan aku melihat di dalam firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam surat Hud ayat 6, apapun yang melata di muka bumi, rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fashtaghaltu bima lahu 'alayya wa taraktu ma li 'indahu. Ketika aku menyadari bahwa rizkiku sudah dijamin oleh Allah, semua yang melata di muka bumi sudah dijamin oleh Allah, maka aku lebih sibuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabku dari Allah. Apa yang menjadi tanggung jawabku yang harus aku lakukan. Adapun sebaliknya yang menjadi tanggung jawabnya Allah, aku serahkan kepada Allah. Karena Allah telah menegaskan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi, 'ala Allah, tanggung jawab Allah untuk mengatur rizkinya. Maka yang aku pikirkan tanggung jawabku. Adapun tanggung jawab Allah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wa sana'ihim wa sihhati abnanihim fatawakkaltu 'ala Allah taala. Aku lihat manusia ini tawakalnya kepada profesinya, pada pekerjaannya, pada apa yang dia kerjakan, pada kesehatan fisiknya. Mereka tawakal kepada skenario yang dia buat. Namun aku jadikan tawakalku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar bagian dari tawakal, bukan bersandar kepada ikhtiar, yakin bahwa ikhtiar itu akan berhasil. Namun fokuslah tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bersandarnya hati penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala aktivitas fisik kita berbuat penuh untuk mengharapkan apa yang kita inginkan. Hati bersandar penuh kepada Allah, bukan kepada apa yang diperbuat. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, 8 nasihat yang diperoleh oleh Hatim Al-Asam dari apa yang dia pelajari dari gurunya. Bagaimana itu adalah nilai-nilai yang luar biasa di dalam kehidupan. Dan subhanallah ikhwafillah, ini adalah sebagian kecil dari buah manfaat yang diperoleh oleh para ulama ketika mereka belajar kepada guru-guru yang benar, guru-guru yang saleh, guru-guru yang alim rabbani, yang benar-benar tahu, yang kenal Allah Subhanahu wa taala dan beramal berdasarkan apa yang dia ketahui. Insyaallah pada kajian berikutnya masih kita melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri ulama akhirat dan ulama su. Masih kita membahas tentang tema ini, sebelum nantinya setelahnya insyaallah kita akan membahas tentang rahasia-rahasia ibadah. Karena di antara ciri ulama akhirat adalah mencari dan mempelajari hikmah. Kenapa kita harus wudu? Kenapa kita harus sholat? Apa hikmah di balik gerakan-gerakan sholat? Apa hikmah di balik bacaan-bacaan sholat?
Dan terus demikian dari semua ibadah yang kita lakukan. Kenapa kita harus puasa Ramadan? Apa hikmah di balik puasa? Kenapa kita harus bayar zakat? Apa semestinya amalan hati, apa yang di hati orang yang membayar zakat? Dan demikian pula semua syariat ini tidak akan mungkin Allah turunkan tanpa ada hikmah di balik itu semua. Yang insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian-kajian kita yang akan datang terkait dengan setelah kita membahas tentang sifat-sifat dan ciri-ciri ulama akhirat dan ulama su, kita akan mempelajari apa rahasia bersuci, salat dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.